Salam khusus semuanya. Perkenalkan saya Hafidz dan saya sebagai admin atau tim dari IT Unhan Wushu Championship atau Unhan RI Multisport Championship 2021 untuk cabur Wushu. Perkenalkan, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara daftar di kejuaraan ini ya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan itu tentunya langsung aja nih ya, kita masuk ke website yang dimaksud, yaitu unhanwushuchampionship.com. Itu seperti yang di atas. Ini kalau saya ulang pun seperti ini. Ini kalau dibuka di HP ataupun di tablet ataupun di web ya kurang lebih tampilannya sama. Di sini nanti juga menjadi portal seluruh informasi yang ada, dan ini akan mungkin bertambah informasinya sesuai dengan yang ada di kejuaraan ini dari hari ke hari gitu ya. Nah, untuk pertama mungkin request dulu ya. Jadi pertama tuh karena kita semua pendaftarannya akan secara online, jadi kawan-kawan dari perguruan itu diwajibkan untuk request dulu username sama password. Nah, di sini kawan-kawan bisa, terutama ini harus perwakilan dari perguruan ya, nanti akan diverifikasi terlebih dahulu. Jadi tidak boleh dari individual ya, tidak boleh. Jadi harus dari perguruan yang request. Jika misalnya ada kawan-kawan yang memang orang tua murid atau yang lain, boleh silakan menghubungi perguruannya masing-masing untuk mendaftarkan atau request akunnya terlebih dahulu untuk bisa nantinya mendaftarkan setiap anggota-anggotanya di dalam kejuaraan ini. Pertama, request daftar akun dulu ya. Nah, ini tombolnya dari bawah sini. Jadi kalau dari atas sini, di bawah video ini, di bawah sini ada request atau daftar akun. Ini boleh diklik saja. Nah, di sini nanti akan kawan-kawan dari perguruan harus mengisi data. Di sini yang pertama adalah nama perguruan. Saya kasih contoh aja dulu ya, tes perguruan atau perguruan Hafidz lah ya. Namanya ini iseng dulu, perguruan Hafidz ya. Ini sesuai dengan perguruannya masing-masing. Jika menggunakan huruf-huruf Chinese gitu boleh, silakan. Tapi nanti kalau ada kendala boleh hubungi saya ya. Kemudian dari mana perguruannya, ini contoh kalau saya dari Jawa Barat boleh ya, juga dilihat. Jika di daerahnya tidak ada boleh langsung hubungi saya. Kemudian username, ini jangan tertukar dengan ini ya. Kalau username itu ini yang harus memang tidak boleh dikasih tahu ke siapapun, hanya yang punya saja yang tahu ya. Jadi misalnya contoh saya namanya perguruan Hafidz, kemudian password tentunya tidak boleh dikasih ke yang lain-lain selain para administratornya saja. Ini saya kasih password sesuai dengan yang saya mau, sekali aja, pastikan ingat ya. Kemudian managers atau leaders name, ini lebih ke nama penanggung jawab yang nanti juga gampang dihubungi, namanya siapa. Jadi kalau misalnya memang nanti yang bertanggung jawab adalah ketua perguruannya, ya boleh, silakan. Ini contohnya mungkin kalau di saya mungkin saya gitu ya. Kemudian nomor teleponnya, ini pastikan yang memang aktif ya, yang aktif WA-nya ya kawan-kawannya. Jadi nggak boleh yang nggak aktif WA-nya, karena kalau misalnya tidak aktif nanti saya juga susah sekali untuk memverifikasinya. Jadi pastikan nomor teleponnya benar, ini hanya contoh saja. Kemudian email, ini juga sama, emailnya harus aktif karena nanti data aktivasi dan segala rupa akan dikirim melalui email. Ini contohnya saya hanya ini aja ya, atau saya pakai punya saya nggak salah. Ini coba hanya contoh saja ya. Nah, nanti contoh kalau saya pakai yang punya saya aja gitu, punya saya, semua punya saya aja lah. Nah ini nanti bisa dilihat nanti di emailnya udah masuk atau enggak. Kemudian alamat lengkap. Nah ini alamat lengkap kawan-kawan harus isi dengan alamat yang lengkap ya, sesuai dengan yang nanti akan dipakai juga oleh panitia untuk mengirimkan data dari bukan data ya, akan mengirimkan medali dan juga piagam-piagam ke para peserta. Karena nanti kita acuannya adalah dari alamat ini. Jadi usahakan ini alamat lengkap yang sekiranya kalau kita kirim melalui ekspedisi itu mudah untuk dibaca oleh para ekspedisi tersebut. Jadi selengkap mungkin disebutkan di sini ya. Ini amat lengkap tempat nanti pengiriman medali dan piagam ya.
Jadi untuk diperhatikan baik-baik. Ini semua untuk diisi dengan baik. Jika sudah, maka kawan-kawan tinggal submit saja. Kemudian tinggal tunggu saja di emailnya untuk diaktifasi. Ini mungkin tergantung dari adminnya juga kalau sedang, karena ini manual aktivasinya tidak secara otomatis. Jadi nanti admin akan secara manual memeriksa data yang sudah masuk, yang kemudian mungkin perlu diverifikasi terlebih dahulu apakah ini dari perguruan atau perseorangan, atau mungkin perguruannya sudah ada yang mendaftarkan. Jadi nanti mungkin konfirmasi dulu apakah siapa yang memegang kendali yang paling utama gitu. Jadi harus satu pintu perguruannya tentunya ya. Mungkin itu aja yang perlu nanti dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, jika sudah, maka nanti admin akan mengaktifasi, dan nanti pada saat nanti aktivasi akan diberikan email kepada yang tadi daftar ya. Jadi emailnya harus jelas. Nanti dikasih email, isinya bahwa login data activated ya. Nanti kalau ada tulisan login data activated di emailnya, berarti itu loginnya sudah bisa diaktifasi ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan baik-baik, karena jika belum diaktifasi, kawan-kawan tidak bisa login nanti ke dalam websitenya untuk registrasi ya. Nah, itu aja. Nanti perhatikan baik-baik di email, jangan sampai kalau misalnya nggak terima email terus, boleh dicek di spam foldernya ya. Mungkin nyampe ke sana gitu, dari spam folder, yang mungkin nyampenya ke spam folder. Jadi mungkin harap diperiksa juga spam foldernya. Jika tidak ada juga, boleh langsung hubungi saya juga. Kontak saya ada di Juklak, boleh dilihat di sini ya. Ini download Juklak di sini ya. Nanti di dalamnya ada informasi untuk menghubungi saya, Hafidz, sebagai salah satu panitia dari sini, ataupun yang lain boleh nanti juga diarahkan ke saya untuk nanti dibantu lebih lanjut oleh saya. Jika sudah diaktifasi, langkah berikutnya adalah tinggal login. Jadi sekarang kita mengacu ke tombol yang merah ini ya, login member ya. Tinggal diklik saja, kemudian masukkan username dan password yang barusan saja dimasukkan ya, yang udah diaktifasi tentunya. Ini kalau belum diaktifasi, ini tidak akan bisa masuk. Jadi ini harus bisa diaktifasi tersebut. Ini barusan sudah bisa masuk. Jadi masukkan username sama password. Username ya, bukan nama perguruannya, tapi username. Nah, di sini pengumuman tertulis mungkin akan kami simpan di sini supaya pada saat setiap masuk itu sudah ada pengumuman. Mungkin ada sesuatu di sini nanti. Selain juga nanti kita akan informasikan melalui grup ataupun melalui WhatsApp tersendiri. Nah, di sini atau mungkin di halaman pertama website juga bisa ya. Nah, di sini perlu diperhatikan, ini sangat simpel sekali. Di sini bakal ada halaman yang cukup simpel seperti ini. Di sini hanya ada data atlet, kemudian ada tombol logout, tambah peserta, dan home. Kawan-kawan bisa langsung ke sini, karena ini langkah berikutnya menambahkan atletnya. Jadi kalau kawan-kawan sudah masuk ke sini, berarti kawan-kawan sudah berhasil masuk ke layar untuk mendaftarkan atletnya ya. Berarti username sama passwordnya sudah masuk, sudah diaktifasi. Oke, langkah berikutnya adalah tambah peserta atau atlet ya. Nah, di sini perlu diperhatikan baik-baik isinya. Kita klik saja. Nah, berikutnya adalah tambah peserta. Ini setiap peserta harus begini ya. Jadi kalau ada 10 atau 20 ya, satu-satu begini sama. Yang pertama harus diisi oleh kawan-kawan, oleh setiap peserta adalah nomor anggota PBWI. Ini wajib. Jadi kalau tidak diisi, ini kami akan menolak pendaftaran atlet tersebut. Jadi jika belum, silakan daftarkan dulu atletnya ke database PBWI ya. Jadi contoh di sini misalnya ini kalau Jabar biasanya seperti ini. Kemudian nama lengkapnya ini saya contoh saja, Nicholas Sebastian. Kemudian gendernya boleh putra atau putri tergantung. Asal sekolah dari mana, ini saya kasih tes school aja, boleh disebutkan karena nanti mungkin bisa disimpan di ini ya, di piagam ya. Nah, kemudian tanggal lahir perlu diperhatikan baik-baik, ini month, day, dan year. Berarti bulan dulu, hari, baru tahun ya. Jadi contohnya misalnya 11 November itu kan 11 November ya, November tanggal 1 2007 misalnya gitu ya. Karena contohnya seperti ini. Kalau di HP nanti udah langsung kayak date picker ya, jadi mungkin lebih mudah.
nanti bisa juga klik yang di sebelah sini bisa. Nah, ini kayak langsung date picker, boleh seperti ini juga bisa. Boleh diketikkan langsung juga boleh. Kemudian kalau sudah tinggal submit. Nah, ini tandanya sudah dimasukkan, nanti akan terpopulasi sedemikian rupa. Nah, akan ada isinya seperti ini. Ini untuk satu atlet ya, ada nomornya, kemudian ada nomor ID. Ini anggap aja seperti nomor punggung ya. Kemudian datanya nanti bisa di cross check, jika ada yang salah boleh diedit kembali di sini ya. Nah, kemudian di sini ada nomor tanding. Di sini disebutkan atlet has no event yet, berarti dia belum terdaftar nomor tanding. Terus verifikasi video tentunya belum ada karena ada nomor event juga belum ada. Di sini juga ada admin message. Ini biasanya nanti ya, saya jelaskan nanti kalau begitu sudah berjalan berikutnya. Dan di bawahnya ada daftar nomor tanding dan edit atau delete. Jika edit ini misalnya ada yang salah di sini, boleh diedit lagi di sini. Tinggal diklik saja di bawah. Kemudian edit sesuai dengan yang mau diedit yang mana. Jika misalnya salah mau di delete, boleh di delete langsung. Cuman hati-hati ya, tanpa konfirmasi ya delete-nya ya. Jadi langsung delete, hilang gitu ya. Jadi harus dimasukkan ulang. Oke, kita lanjutkan saja. Berikutnya ini misalnya kalau mau tambah 3 atau 4 atlet atau 10 atlet berikutnya ya, berarti tambah lagi ya, tambah peserta lagi, kemudian isi lagi dan seterusnya, dan nanti dia akan bertambah di bawah sini ya. Nanti di bawah sini akan bertambah terus ke bawah ya. Mungkin kalau ini terlalu besar boleh dikecilkan ya di tampilannya. Ini contoh aja seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, langkah berikutnya yang kawan-kawan harus lakukan adalah mendaftarkan nomor pertandingan yang diikuti oleh si atlet yang barusan saja didaftarkan. Jadi kawan-kawan tinggal klik aja yang di sini, di setiap atlet yang mau didaftarkan. Contohnya Nicolas Sebastian, ini kategorinya langsung ke B, male. Ini sudah otomatis diambil dari tahun kelahiran ya, bukan dari tanggal kelahiran tapi dari tahun kelahiran. Sejatinya Nicolas ini harusnya kalau untuk 2007 baru 15 tahun nanti di bulan November, tapi karena tahunnya sudah masuk jadi dia sudah 14 tahun di tahun sekarang, sehingga dia dikategorikan sebagai junior B. Nah, jadi itu perhatikan baik-baik nanti ya. Kalau misalnya dia termasuk di kategori A atau di atasnya ya, tentunya nanti tidak akan bisa masuk ke sini nantinya karena sudah di setting seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik yang ini ya. Nah, daftar berikutnya adalah klik daftar nomor tanding, jadi tinggal diklik saja di sini. Nah, di sini nanti akan diperhatikan baik-baik, ada silakan pilih nomor tanding yang dikehendaki. Ingat, satu atlet hanya mendaftar maksimum 2 nomor pertandingan saja. Jadi bebas, ini boleh yang mana aja sesuai dengan nomor tanding di kategorinya masing-masing. Misalnya Nicolas ini ingin main Nanchuen dan Nantau. Ini tinggal diklik saja langsung, di checklist saja Nanchuen atau Nantau. Kalau sudah 2 gini, kawan-kawan tidak bisa milih lagi yang lain ya. Nah, nanti akan muncul warning tidak bisa untuk milih yang lain. Jadi dibatasi untuk 2, untuk membantu saja supaya tidak salah pilih ya. Jika sudah, kawan-kawan tinggal submit saja. Nah, kemudian ini sudah terdaftar, berarti nah ini akan ada tandanya ya. Kalau misalnya nomor tanding itu sudah ada 2, Nantau B Putra dan Nanchuen B Putra. Dan di sini ada keterangan harap selesaikan pembayaran terlebih dahulu. Jika kawan-kawan mengklik yang ini berarti nomornya di delete. Misalnya salah masukin gitu, boleh di delete kemudian masukkan lagi boleh. Di sini sudah langsung terdeteksi seperti ini. Jumlah nomor terdaftar 2, total biaya pendaftaran 200.000 tentunya karena sama. Nanti di sini ada nomor rekening yang nanti kawan-kawan harus mengirimkan pembayarannya, karena terkadang pembayaran kan kadang-kadang tidak langsung semua, kadang-kadang ada satu atlet bayar dulu, satu atlet bayar dulu. Nah, ini nanti kita akan verifikasi satu-satu ya, jadi lebih gampang nantinya. Kalau kawan-kawan mau menunggu sampai semua juga bisa aja, no problem. Nah, di sini sudah dikasih tahu nomor rekeningnya, jadi pastikan nanti kawan-kawan bisa tulis dengan baik atas nama Pengurus Besar Blues Indonesia. Jika sudah melakukan pembayaran, harap hubungi panitia untuk konfirmasi pembayaran dan melampirkan bukti bayar. Nah, melampirkan bukti bayar ini boleh via WA. Ini harus berbentuk screenshot atau foto. Karena dan kita tidak menerima berbentuk teks yang di copy paste ya. Yang di copy paste itu kita tidak terima. Jadi kita akan meminta yang lebih ke screenshot dan foto ya. Itu untuk dijadikan bukti bagi kami untuk dikonfirmasi ke bagian keuangan untuk diperiksa apakah keuangannya apakah pembayarannya sudah masuk atau belum. Jika sudah terkonfirmasi, maka link untuk share link video akan terbuka, nanti akan saya kasih demonya. Di sini kan masih linknya kan nanti di sini nih mengganti yang ini nih. Ini kan masih harap selesaikan pembayaran. Nah, ini
kalau misalnya kemanakah nanti konfirmasinya ke nanti nomor yang ada di sini ya. Kalian kawan-kawan tinggal klik saja nanti langsung terhubung ke WA yang dimaksud ya. Di sini juga ada status verifikasi video, nanti belum, yang lain masih sama. Cuman di sini ada ini aja ya, yang status pembayaran aja yang belum ya. Nanti kita lihat perbedaannya jika misalnya kawan-kawan sudah melakukan pembayaran ya. Kawan-kawan boleh refresh ya, kalau misalnya memang belum berubah boleh di refresh aja. Nah ini bakal dua-duanya seperti ini, lalu status pembayaran lunas. Nanti saya juga akan lengkapi di atas mungkin dengan e-kwitansi kalau memang dibutuhkan. Tapi untuk sekarang mungkin belum muncul, tapi nanti kalau dibutuhkan akan muncul. Ini kalau sudah berarti untuk atlet yang dimaksud itu sudah pembayarannya sudah lunas, jadi bisa berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu memasukkan atau submit video. Nanti untuk video akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini hanya contoh aja langsung ya. Jadi kalau sudah berarti kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu submit video pertandingannya ya. Nah ini perhatikan, ini per satu nomor ya. Misalnya untuk nomor yang pertama Nancuan, misalnya saya mau langsung masukin Nancuan dulu, boleh mau atas dulu mau bawah dulu nggak ada masalah. Saya misalnya mau masukin Nancuan dulu, nah tinggal diklik aja, klik to insertnya. Nanti di video di sini akan ada instruksi bagaimana cara mengupload video ke YouTube secara unlisted ya. Nanti di sini bakal dikasih informasinya bagaimana caranya. Jadi kawan-kawan tinggal tonton saja kalau bagi yang belum mengerti. Kemudian teknisnya, pokoknya kesimpulannya setelah nonton ini, intinya kawan-kawan nanti rekam videonya dengan ketentuan yang sudah terdapat di Juklak ya. Harus ada logo Unhan dari awal, yang nanti kita kasih dari awal. Itu logonya ada di sini ya. Nih kalau kawan-kawan bingung, logonya ada di sini. Nanti kawan-kawan harus bisa menampilkan logo ini. Nah dari sini ya, logo ini ke sebelum mulai rekamannya ya. Nah ini harus ditampilkan, boleh berbentuk digital ataupun berbentuk fisik ya. Boleh di print dulu baru dikasih lihat, atau berbentuk dari HP dikasih dilihat gitu. Yang jelas harus terdapat logo ini dengan tanggal yang dimaksud. Pokoknya gambar yang ini aja, nggak boleh gambar yang lain. Dan itu wajib ya. Kalau tidak ada ini mungkin nanti akan menjadi salah satu yang kita tolak ya videonya. Nah intinya gini, misalnya sudah bikin video, kemudian sudah diperhatikan dengan baik-baik seluruh ketentuan videonya dari awal sampai akhir, dari mulai logo, format, dan segala rupanya. Kalau sudah, nanti sesuai dengan instruksi yang ada di sini, kita akan meminta link videonya untuk di-share di form ini. Jadi tinggal di-share di form ini. Jadi misalnya ini saya sudah share. Bentuknya biasanya seperti ini ya. Jadi alamat videonya yang akan di-share di sini ya. Nah, jika sudah, pastikan ini tidak ada spasi setelahnya ya, karena kalau sudah ada spasi di setelahnya nanti tidak akan bisa jalan. Dan ini bentuknya harus bentuk dari YouTube. Ada yang seperti ini, ada yang lebih pendek biasanya bentuknya, antara ada yang panjang seperti itu, ada yang pendek seperti contohnya kayak gini nih. Nah ada ini kan lebih pendek ya, youtube.be, ada yang memang penuh seperti ini, .youtube.com gitu ya. Itu kalau bentuk yang lain tidak diperkenankan ya. Nah, kalau bentuk yang lain tidak diperkenankan, ini anggap saja sudah. Jadi tinggal diklik saja submit. Nah jika sudah, nah kawan-kawan nanti akan melihat di sini bahwa videonya sudah disubmit ya. Berarti video sudah disubmit. Untuk bisa ngeceknya boleh kawan-kawan klik lagi, kemudian di sini tinggal diklik aja untuk melihat apakah benar video yang dimaksud adalah video yang sudah di submit kan. Ini hanya contoh aja. Nah ini videonya kurang lebih seperti ini. Ini yang ada di YouTube, tapi ingat ya, tanda dari unlisted itu adalah tandanya seperti ini. Nah tandanya tulisannya ada unlisted seperti ini. Nah ini pastikan saja kalau videonya sudah benar. Kalau sudah benar ya sudah ya. Ini nggak perlu dikasih macam-macam ya. Pokoknya perhatikan di Juklak itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, tidak boleh ada stiker, tidak boleh diedit dan macam-macam, itu sudah dikasih tahu. Nanti saya akan coba bikin video memperlihatkan kurang lebih seperti apa prosesnya. Tapi mungkin nanti kita lihat ya. Nanti kalau videonya nanti dikasih lagi oleh saya cara kayak menampilkan logonya yang baik seperti apa.
Itu jika sudah, kalau misalnya memang ada kesalahan boleh dirubah, kemudian disubmit kembali. Tapi jika misalnya sama, nggak ada masalah, tinggal disubmit lagi aja, toh dia juga tidak berubah. Dan ini berlangsung sama dua-duanya. Yang satu lagi juga caranya sama. Misalnya yang ini gitu ya, kemudian submit. Jika sudah videonya, berarti ini videonya sudah disubmit. Yang berikutnya kawan-kawan harus tunggu adalah verifikasi video. Nah, dalam verifikasi video ini juga sama, manual. Saya akan mencek satu demi satu video yang masuk, memastikan kalau video tersebut sudah melalui ketentuan yang ada. Ketentuannya sih simpel sebenarnya. Nanti akan dicek itu lebih ke apakah dari awal sudah dikasih logo yang dimaksud, kemudian apakah ada hormat awal dan hormat akhir, itu aja sih. Terus nomor tandingnya sesuai nggak? Karena kadang-kadang mungkin saja ada kesalahan, daftarnya nancuen, saking banyaknya video, salah link, ternyata dia masukinnya yang pedang. Nah, itu nanti saya bantu untuk di komunikasikan ke pelatihnya. Ini videonya mungkin tertukar, boleh ditukarkan atau boleh nanti dibantu oleh saya kalau emang videonya ada di situ ya. Nah, itu nanti kalau misalnya contoh ini kalau belum diverifikasi akan seperti ini. Misalnya diverifikasi sebentar ya. Misalnya diverifikasi itu misalnya baru satu nih ya. Ini saya baru verifikasi yang nantau di sini. Di sini nggak akan kelihatan ya, karena ini juga tidak akan kelihatan. Nah, ini kelihatannya di sini ya. Kalau video yang sudah diverifikasi ada tanda checklist. Kalau video yang belum diverifikasi tandanya tanda seru di sini. Ya, yang dilihat ini ya. Nah, jadi ini salah satu tanda apakah videonya sudah diverifikasi atau belum. Nah, jika yang satu lagi ini, nah ini kalau sudah juga tinggal di refresh. Nah, ini sudah. Kalau dua-duanya sudah di checklist, maka video lolos verifikasi. Jadi ini langkah berikutnya, berarti sudah semua pembayaran sudah lunas, video sudah diverifikasi, berarti ini sudah ada. Kalau misalnya kawan-kawan cek di data utama, jadi kita balik lagi ke ini ya, ke website ya. Kalau sudah daftar seperti ini sudah dimasukkan, nanti akan muncul juga di sini di all data di sini. Nah, di sini nanti bakal muncul nama perguruannya. Kalau kita klik nama perguruan di sini, maka kita akan muncul namanya dengan nomor tandingnya apa saja. Nanti hasil pertandingan akan dikasih di sini juga. Ini tanda kalau videonya sudah masuk, kalau belum dia akan ada tanda coret. Gitu ya. Jadi ini juga salah satu tanda juga. Kalau kawan-kawan ingin melihat setiap nomor tandingnya, boleh antara dari awal sini ke per nomor event, boleh, kemudian diklik, atau boleh dari sini juga diklik nomornya, kemudian nomor tandingnya boleh diklik. Nah, ini juga bisa masuk sama ke nomor tanding yang dimaksud. Nah, kemudian nanti kalau memang nanti ada berapa banyak, nanti di sini juga ada. Sama ya, di sini juga ada indikator videonya ya. Apakah videonya benar-benar sudah dimasukkan atau belum ya, itu. Jadi ini indikatornya, salah satu indikatornya kalau udah masuk atau belum ya, selain di halaman ini ya. Nah, ini itu aja mungkin prosesnya dari awal sampai akhir. Proses ini akan diulang untuk setiap peserta. Jadi kalau misalnya ini satu peserta pertama, peserta kedua, ketiga, keempat, dan seluruhnya akan diulang dengan kurang lebih cara yang sama gitu. Perlu diingat, ini perlu diingat saja, kalau misalnya video sudah disubmit dan sudah diverifikasi, jika misalnya mengadakan waktunya masih ada, kemudian dianulir atau diperbaiki, kita bikin lagi yang baru. Misalnya yang ini beda ya, misalnya ini salah gitu ya, saya ganti nih videonya bukan yang ini ternyata gitu ya, atau saya sudah take ulang karena salah, ini saya ganti jadi ini gitu ya. Nah, ini nanti akan melalui proses kembali ke admin untuk diverifikasi ulang. Jadi bakal seperti ini lagi. Nanti admin harus verifikasi lagi. Kalau memang sudah betul, baru nanti diverifikasi. Jika sudah, maka dia akan checklist lagi untuk menandakan bahwa itu video sudah masuk. Ya, perlu diingat untuk tadi berarti proses pembayaran itu maksimum tanggal 31 Juli. Tapi proses submit video bisa berlangsung sampai tanggal 4 Agustus. Jadi mohon diperhatikan tanggal yang dimaksud ya, supaya lancar dan kita juga panitia juga bisa menyiapkan dengan baik. Itu saja mungkin. Jika sudah selesai, kawan-kawan bisa masuk lagi, cek lagi dan segala rupa di sini.
Jika kawan-kawan bingung, boleh langsung menghubungi saya saja di nomor WhatsApp yang sudah ada di Juklak ya. Untuk dimengerti bahwa saya hanya bisa dihubungi melalui WhatsApp saja untuk sementara ini di nomor tersebut ya. Bisa juga mungkin nanti ke Instagram dari Unhan Wushu Championship, boleh di inbox saja, kalau perlu juga lewat sana juga bisa. Ini juga sama, saya juga salah satu admin yang ada di Instagram ini. Boleh juga untuk di informasikan ke saya jika ada pertanyaan-pertanyaan lain. Itu saja, terima kasih banyak. Semoga video ini bisa membantu bagaimana cara daftar di pertandingan Unhan Wushu Championship 2021 atau Unhan RI Multisport Championship 2021 untuk cabur Wushu. Kita ketemu lagi di sesi lain untuk video pendaftarannya ya. Selamat bertanding ya guys. Jangan lupa untuk tetap semangat. Seperti moto yang kita punya, don't stop, never give up. Ya, semangat terus ya guys. Sampai ketemu di sesi pertandingan ya.